Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, sidang perdana perceraian antara Selvi Hanawijaya dan Dausmini digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Selasa 21 Februari 2023 kemarin. Dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut, pihak Selvi selaku penggugat tidak tampak hadir di persidangan. Hal itu tentu membuat pihak Dausmini yang sudah menunggu sejak pagi harus menelan kecewa. Kan di sini berarti sudah jelas ya Bang ya. Ya. Yang dari kemarin Yang menggugat siapa? Yang menggugat siapa? Ya kan. Kalau kita ngikut schedule, ya kan ngikut bahwasanya dari sini udah kita dijadwalin ya kita hadir pas tepat. Gitu sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah diberikan dari sini. Tapi kan tadi katanya Bang Dol sempat melihat ya, berarti merasa dipermainkan nggak sih Bang? Teman-teman bisa nilai, kan kita nilai hal-hal seperti itu gitu kan. Dalam waktu yang kita sepakati jam 11 nanti ternyata mereka tidak masuk juga atau tidak berada di dalam ruang sidang, maka kemungkinan pilihannya adalah persidangan akan ditunda minggu depan. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa mereka sudah dipanggil secara patut belum datang, ya kan? Dan kalau sampai hal ini terjadi dua kali seperti ini, maka menurut hemat kami berdasarkan hukum kira-kira bisa gugatan mereka gugur dengan sendirinya. Majelis Hakim Pengadilan Agama terpaksa men-skor sidang 3 kali untuk menunggu kedatangan Selvi sebagai pihak penggugat. Namun setelah sekian lama ditunggu, pihak Selvi belum juga hadir di pengadilan. Sementara itu, Selvi yang datang terlambat ke persidangan cerainya dengan Dausmini tampak kaget lantaran persidangan sudah selesai. Didampingi kuasa hukumnya, dalam keterangannya, pihak Selvi mengaku terkendala lalu lintas dan terjebak macet. Hal itu tentu membuat pihak Daus harus menelan kecewa untuk kedua kalinya. Pihak Daus pun menilai kalau Selvi tidak serius menjalani persidangan. Ya, jadi barusan kita datang ke Pengadilan Agama dan ternyata setelah kita sampai ke sini sidang sudah digelar. Padahal tim kami sebelumnya, salah satu dari tim kami sudah konfirmasi ke bagian absen, ke bagian pendaftaran ya, absen ya, ke bagian absen memberitahu bahwa kita datangnya sedikit telat. Sebenarnya bukan telat ya, kita di jalan karena macet di jalan. Kita sudah konfirmasi ke pengadilan. Nah, cuman nggak tahu setelah kita konfirmasi tiba-tiba sidang digelar tanpa adanya penggugat. Namun ini memang hak dari pengadilan untuk menggelar itu, gitu kan? Ya sebenarnya sih sangat kecewa karena ini kan buang-buang waktu kita, iya kan? Artinya pengadilan juga resmi memanggil secara patut. Kan begitu, mereka yang merasa bahwa dirugikan harusnya hadir di persidangan, bukan dibalik. Kok jadi kami yang lebih antusias dalam persidangan ini? Ya nanti tindakan seperti apa ke depannya nanti biar saya sama pengicang dan tim akan diobrolin dulu jalan keluarnya itu seperti apa dan gimananya. Sementara itu di luar pengadilan, Selvi yang didampingi kuasa hukumnya yang datang terlambat ke persidangan menyampaikan unek-uneknya terkait pernyataan Dausmini yang disampaikan pada konferensi persnya di depan awak media beberapa waktu lalu.
Namun niatan untuk menyampaikan di hadapan majelis hakim terpaksa ditunda lantaran pihak Selfie terlambat hadir di persidangan. Selain yang disampaikan sama Selfie kemarin, alasan-alasan kemarin, kan masih banyak penyampaian-penyampaian yang harus disampaikan di pengadilan dan tidak disampaikan di publik. Salah satunya itu. Sehingga Selfie ini kecewa, akhirnya tertunda. Bukan berarti tidak akan tersampaikan, ini hanya tertunda saja. Selain itu, pihak Selfie membantah tuduhan pihak Daus terkait status anak semata wayang mereka. Dengan membawa bukti-bukti yang ada, kuasa hukum Selfie mengungkap status hukum anak Daus dan Selfie yang saat ini ada dalam asuhan Daus Mini. Kalau anak gimana? Pastinya itu yang utama pasti nanyain anak juga. Masih kangen banget ya? Pastinya kan. Ya, yang jelas lebih ke masalah anak ya. Lebih ke masalah anak yang mau disampaikan sama Selfie kemarin. Karena dari preskon Daus kemarin, dia akan menyampaikan bahwa Selfie ini cenderung seakan-akan berbohong. Selfie ini seolah-olah berbohong tentang anak itu. Padahal Selfie pun dari awal sudah menyampaikan bahwa Selfie tidak pernah bilang anak itu anak kandung, tapi anak Selfie. Bukan anak kandung. Yang Daus menyampaikan, ibu dari anak itu memberikan amanah kepada Daus saja terhadap anak itu. Itu salah. Ibunya menyampaikan, atau orang tua dari anak itu merawat anak itu kepada pasangan suami istri. Dengan bukti-bukti sah yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan pihak Selfie akan melaporkan Daus Mini ke polisi jika terbukti telah memasukkan surat status anak mereka yang merupakan anak adopsi. Daus secara hukum juga tidak punya hak, tidak punya kekuatan hukum untuk merawat anak itu. Karena diserahkannya adalah adopsi. Adopsi ini ada prosesnya, ada penetapan pengadilannya. Ada persetujuan dari dinas terkait seperti dinas sosial dan segala macam. Ada syaratnya dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2007. 54 diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 54 2007. Itu diatur tentang adopsi. Artinya apa? Berarti anak itu, Daus pun tidak punya hak secara hukum untuk merawat anak itu. Waktu itu udah dikasih tahu sama adiknya Bang Daus, Nina. Akte kelahiran itu udah dibuat lantaran temannya juga itu teman-teman. Nah, itu aku lihat dari WhatsApp dia ngirimin juga akte kelahiran itu. Nah, sempat mau minta juga tuh nggak dikasih juga sama Daus. Belum sempat lihat, maksudnya belum gimana ya. Tapi kamu lihat, baca akte itu? Iya. Dari siapa tadi? Dari Nina itu. Dari adiknya Daus itu? Enggak, lewat WhatsApp aja nih akte kelahirannya sudah jadi. Oh, video call? Enggak, WhatsApp, iya. Cuman kebetulan HP-ku kan kemarin sempat rusak, jadi ganti HP gitu, jadi hilang lah chatnya. Kalau ada aktenya, nih teman-teman bisa cari tahu apakah akte itu sudah ada atau belum. Cuman menurut keterangan Selfie ini sudah lihat aktenya, diperlihatkan sama adiknya Daus. Itu pengakuan Selfie kepada kami. Jika menilik dari keterangan yang diungkap masing-masing pihak, konflik rumah tangga Selfie dengan Daus Mini ini sepertinya masih akan panjang dan makin panas. Tidak hanya sebatas pada gugatan cerai Selfie terhadap Daus Mini saja, tapi juga merambat ke masalah hak asuh anak mereka yang merupakan anak hasil adopsi. Sidang gugatan cerai akan kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang. Kami pun akan ada rencana untuk mengundang orang tua anak ini untuk klarifikasi. Apa statusnya disampaikan, dikasih ini? Kan gitu. Kalau di keterangan ini kan jelas, itu anak adopsi.
apakah dikasih benar-benar ya seperti yang disampaikan di pernyataan ini, yang ditandatangani oleh dia atau tidak, atau hal apa, gitu, atau hal apa. Dan disinilah mungkin kita bisa jadi akan melibatkan instansi-instansi atau organisasi-organisasi perlindungan anak. Takutnya penyerahan anak itu tidak benar. Alhamdulillah anak baik Babang dan juga Dede. Alhamdulillah baik-baik, semua sehat walafiat gitu. Sidang ini kan bukan cuma istilahnya baru kali ini Daus ngejalanin kan, ini kedua kalinya Daus ngejalanin perihal ini ya, perihal perceraian ini sudah yang kedua kalinya. Ya kalau Daus sih Bismillah aja gitu lah, yang penting kita udah berupaya, udah berusaha, kita kembali lagi kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Kalau emang udah jodohnya seperti ini di sini, takdirnya cuma sampai di sini, ya udah, kan ya, kita kembalikan lagi ke Allah. Ya, dan 2 kali skor. Sementara itu, sidang cerai Putra Siregar dan Septia Yetri Opani yang sempat menarik perhatian publik berakhir damai di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Septia resmi mencabut gugatan cerainya terhadap suaminya. Kedua pihak Putra Siregar dan Septia kompak hadir bersama menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mendapatkan akta Vandading. Akta tersebut merupakan akta perdamaian hasil kesepakatan dari persyaratan rujuk yang diajukan Septia selaku penggugat untuk suaminya Putra Siregar selaku tergugat yang telah sama-sama mereka sepakati di hadapan majelis hakim. Hasilnya gimana? Hasilnya sesuai akta Vandading kemarin ya. Jadi alhamdulillah udah dibuat sama mediatornya. Lalu itu yang dipaparkan pada hakim dan hakim tadi membaca. Terus kita diberikan beberapa nasihat lah, baik dari hakim ketua maupun dari wakil hakim. Ya nasihatnya baiklah buat kita, terutama harapannya jangan sampai terulang atau jangan sampai kemari lagi lah. Harapannya damai terus sampai kakek nenek. Kesepakatan untuk rujuk kembali terjadi karena baik Putra dan Septi telah setuju untuk memenuhi syarat atau poin yang diajukan kedua belah pihak. Diungkapkan Putra Siregar, perjanjian yang mereka buat di hadapan majelis hakim bukan sembarangan, namun resmi dan berkekuatan hukum tetap dan sah di mata Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sampaikan ya, mungkin niatnya sih sampaikan langsung, tapi nggak apa-apa ya. Gitu. Pada saat ini kan saya tergugat ya, saya digugat banyak hal lah, terutama di akta Vandadingnya kan, saya harus mengabulkan sebagai seorang laki-laki, saya harus mengabulkan itu semua permintaan ataupun yang tertera atau tertulis ya, karena itu kan berkekuatan ya. Nah gitu, tapi akan tetap ini sih, akan tetap nggak stabil. Kalau di situ kan di gugatannya jelas semua hal yang ya saya dituntut untuk jadi suami sempurna lah gitu. Tapi ini nggak akan berjalan efektif kalau keduanya nggak sejalan gitu sih. Jadi harapannya saya introspeksi ataupun akan mencoba mengabulkan semua apa yang ditulis. Tapi walaupun saya sebagai tergugat, mudah-mudahan yang penggugat juga lebih baik lagi. Yang artinya kita saling supaya lebih baik sih. Karena saya kan nggak melakukan gugatan apapun kan, nggak ada melakukan permintaan apapun karena saya sebagai tergugat. Lebih baik lagi. Karena mau gimana pun suami kan pemimpin keluarga yang ngasih contoh buat istrinya, buat anak-anaknya. Jadi kalau mau baik keluarganya dijaga ya harusnya suaminya kasih contoh, ngejagain. Dan semoga bisa karena memberikan contoh yang baik, istrinya ngikutin. Sama-sama baik sih harusnya. Keputusan keduanya untuk berbaikan kembali dan bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan tentunya melegakan banyak pihak.
Seperti pada kasus-kasus perceraian yang kerap dialami para selebritas, gugatan perceraian selalu berujung pada perpisahan. Namun tidak demikian dengan kasus perceraian Putra Siregar dan Septia Yetri Opani. Terkait hasil perdamaian dengan istrinya, Putra Siregar merasa lega bahwa dirinya mampu melewati cobaan hidup dan rujuk terhadap istrinya. Terus hakim juga bilang kan, biasanya kalau public figure atau artis biasa kandas, jarang banget damai gitu. Alhamdulillahnya kita bisa mengatasinya dengan baik lah ujian ini gitu. Semua rata-rata gitu kata hakim ketuanya, rata-rata kandas atau nggak berhasil damai. Ini alhamdulillah kalau berhasil damai, mudah-mudahan dijagalah buah hatinya, pujaan hatinya anak-anak. Putra dan Septi tampak sungguh-sungguh memperjuangkan pernikahannya demi ketiga anaknya tersebut. Keduanya juga sudah kembali berkumpul satu atap dengan anak-anak mereka. Putra Siregar juga berencana kelak telah menjadwalkan keluarga kecilnya tersebut untuk liburan dan quality time bersama. Ada beberapa hal mungkin aku harus perbaiki dulu di Indonesia. Berikutnya memang kita ingin ke Mekah lagi, terus ke Eropa gitu. Tapi memang aku harus perbaiki beberapa hal dulu biar autopilot kan. Karena kan tugas dan tanggung jawab aku banyak, bukan terhadap keluarga aja kan, terhadap perusahaan, terhadap hajat hidup banyak orang juga. Sebenarnya itu dia, kembali lagi kita ini pertengkaran juga karena komunikasi kan. Tapi kemarin kebetulan mediator kita adalah orang yang netral ya, yaitu Manji, gitu, yang nggak memihak saya, nggak memihak Septi juga. Jadi memang sebelumnya aku udah siapin ini usaha yang cocok lah buat seorang perempuan kan, atau mam gitu. Tentunya aku juga punya klinik kecantikan kan, yang minta ganti rubah namanya udah saya rubah. Jadi nanti dia pure yang megang klinik kecantikan. Maksudnya kan dia pribadi kan cantik juga, terus natural juga kan, terus udah punya anak 3 tapi nggak kelihatan. Nah mudah-mudahan ya dia bisa buat orang-orang kayak gitu juga gitu. Seperti diketahui, Septi Yetri Opani melayangkan gugatan cerai kepada Putra Siregar pada 29 Desember 2022 lalu. Disebut-sebut gugatan cerai yang dilayangkan Septi lantaran adanya pihak ketiga alias pelakor dalam rumah tangga mereka.